Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dalam Lesehan Cak Fir. Dan pembahasan kali ini adalah seputar salah satu kasus daripada bulan Ramadan. Dan ini adalah kasus sahur nih, dan sering terjadi. Contohnya kasusnya adalah begini. Pertama, ada seorang perokok gitu ya. Ketika sahur dia ngerokok nih. Nah, begitu sudah mau dikit lagi adzan, dia tutup itu rokok gitu, dia matikan itu rokok, kemudian dia minum ketika adzan berlangsung. Adzan, Allahu Akbar, dia minum supaya apa? Menutup sahurnya, begitu. Dengan niat menutup sahurnya. Kasus kedua, orang lagi makan, tengah-tengah makan sahur, ternyata terdengar suara adzan dan ada sisa makanan yang ini merupakan suapan terakhir gitu kan. Ini suapan terakhir udah mau masuk mulut. Terdengar suara adzan. Nah, dari kasus yang seperti ini gimana baiknya? Dilanjutkan makan minumnya yang tersisa tadi, atau sudah tinggalkan saja? Gitu ya. Nah, kalau kita melihat, memang ada hadis yang seolah indikasinya mengarah kepada kebolehan melanjutkan sisa makanan sahur ketika adzan berkumandang. Terlebih, hadisnya ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih, yang mana bunyinya adalah An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamna'anna ahadan minkum adhanu Bilalin aw qala nida'u Bilalin min suhurihi fa innahu yu'adhdhinu aw qala yunadi bilailin liyarji'a qa'imakum wa yuqidha na'imakum. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah adzan Bilal mencegahmu dari makan sahur, karena sungguhnya dia adzan di akhir malam agar pulang orang-orang yang sedang sholat malam ke rumahnya, dan untuk membangunkan keluarganya, dan agar bangun orang-orang yang sedang tidur. Belum lagi gitu ya, selain dari hadis tadi yang seolah-olah membolehkan orang untuk melanjutkan makan sahur ketika terdengar suara adzannya Bilal, ada lagi hadis lain yang mana bunyinya, idza sami'a ahadukum an-nidaa wal ina'u ala yadihi fala yadhhu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Jika salah seorang di antara kalian mendengar adzan, sedangkan piring ada di tangannya, maka janganlah dia meletakkannya hingga dia habiskan isinya. Hadis riwayat Abu Daud. Maka kalau kita lihat ya, dua hadis tadi berindikasi kalau terdengar suara adzan masih ada sisa makanan, lanjutkan saja. Tapi sebenarnya tidak demikian. Bagaimana cara memahami hadis tersebut gitu ya. Poin yang pertama yang mengatakan bahwasanya janganlah adzan Bilal itu mencegahmu dari makan sahur, itu ternyata tidak berdiri sendiri, karena ternyata ada hadis lain yang justru menjadi penjelas daripada hadis ini. Bunyinya adalah Anna Bilalan kana yu'adzinu bilailin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum fa innahu la yu'adzinu hatta yatla'al fajr. Bilal mengumandangkan adzan pada suatu malam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan. Karena Ibnu Ummi Maktum tidak akan adzan kecuali setelah terbitnya fajar shodiq atau masuk waktu subuh. Ini hadis riwayat Bukhari. Berangkat dari sini, lalu para ulama memberikan penjelasan bahwasanya di zaman dulu itu, di era Rasulullah itu, adzan malam itu ada dua kali. Yang pertama adzannya Bilal, yakni adzan yang dikumandangkan oleh Bilal supaya orang-orang yang sedang tahajud itu membangunkan keluarganya untuk siap-siap gitu ya. Dan adzan yang kedua adalah adzannya Ibnu Ummi Maktum, di mana itu adalah adzan subuh. Maka wajar saja ketika terdengar suara adzan Bilal, Rasulullah menyuruh sahabat untuk melanjutkan makan sahur. Tapi ketika sudah masuk adzannya Ibnu Ummi Maktum, wah sudah nggak boleh lagi itu untuk melaksanakan melanjutkan yang namanya sahur atau menghabiskan sisa makanan sahur. Kemudian kalau kita lihat dalam hadis riwayat Abu Daud yang katanya kalau kalian mendengar suara adzan sedangkan piring ada di tangannya, maka janganlah dia meletakkannya hingga dia habiskan isinya. Konteks hadis ini bukan dalam masalah waktu sahur, begitu ya.
Bukan dalam masalah ini, tapi di luar waktu itu. Jadi kalau misalkan nih malam-malam, maghrib atau isya, ada jamuan makan malam, kok ternyata terdengar suara adzan, maka lanjutkan makannya baru kemudian sholat. Nah ini konteksnya seperti ini. Ini berbeda dengan hal masalah kasus sahur ini gitu ya. Karena kenapa? Kalau kita lihat ternyata masalah berpuasa itu kan sudah jelas waktunya. Terlebih dalam Al-Quran dikatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makanlah dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Kesimpulannya adalah kalau di suatu daerah hanya dikumandangkan 1 kali adzan di pagi hari dan itu hanyalah adzan subuh, maksudnya adalah masuk waktu subuh lalu kemudian terdengar suara adzan, maka sudah nggak boleh lagi untuk makan dan minum. Melanjutkan sisa sahur itu nggak boleh lagi. Gitu ya, karena itu masuk dalam kategori ya adzannya Ibnu Ummi Maktum gitu. Tapi kalau di suatu daerah ada 2 kali adzan dan yang terdengar adalah adzan yang pertama, yang mungkin sama halnya dengan konteks adzannya Bilal, yakni di ketika orang-orang untuk mengingatkan orang-orang yang bangun malam supaya pulang, supaya membangunkan keluarganya, dalam hal ini masih boleh dia untuk melanjutkan makan sahur. Tapi lagi-lagi di Indonesia dominan hanya 1 kali adzan di pagi hari dan itu adalah adzan subuh, yang artinya masuk waktu subuh gitu ya. Maka dalam hal ini sudah nggak boleh lagi melanjutkan atau menghabiskan sisa daripada sahur. Wallahu a'lam bishawab, barangkali ini yang bisa kami jawab. Selanjutnya, bagi Anda yang ingin memberikan pertanyaan, silahkan langsung layangkan pertanyaan Anda di sini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.